Maaf, putus lagi tadi. Coba balik ke apa? Balik ke soal. Bapak balik ke soal ya. Kita balikan balik. Kita perhatikan. Bagi saudara yang barusan login, Mas gabung perhatikan balik. Tadi jaringan diputus. Inilah tantangannya kita. Ini tantangan kita kuliah online, tapi tidak masalah. Jangan menyurutkan langkah untuk tidak mau belajar. Baik, Bapak teruskan aja. Di sini kita lihat bahwa dari soal ini, saya ulangi kembali ya, kita perhatikan soal di bawah ini, bahwa setiap baris daripada soal yang ada ini, itu ada yang konstan. Ada yang berubah-ubah. Mana yang konstan? Udah, itu kita print aja apa adanya. Mana yang konstan? X 4 sama dengan, itu konstan. Setiap baris dia ada. X 4 sama dengan, ada setiap baris. Tetapi, kalau Anda ingin melihat yang berubah-ubah setiap baris itu adalah ini. Angka 1, di sini 1, baris pertama. Di baris kedua 2. Di baris ketiga dia 3, dan seterusnya. Berarti dia mengatakan ini adalah variabel. Kalau tadi kita ingat di sebelah sini, kita gunakan variabelnya sebagai pencacah adalah K, maka ini adalah K juga. Mulai dari 1. Lalu yang ini dapat dari mana? Ini karena ini soalnya adalah perkalian 4, berarti ini adalah K dikali 4. Ini K dikali 4, itu saja. Nah, dengan demikian kita akan mudah melakukan coding. Kalau kita sudah memahami langkah itu. Anda siap untuk coding? Siap. Halo semuanya, siap untuk coding? Siap, Pak. Baik. Siap. Baik, alhamdulillah. Kita masuk ke coding. Mari kita ke coding. Nah, ini tukang tuh. Dah, baik. Silakan kita kemudian kita simpan. Kita sebut namanya ini adalah 3B. Ganjil. Oke. PHP. Up. Ya. Mid PHP 3B. Oke. Kemudian sini kita buat variabelnya K. Kita akan coba buatkan dia pakai function juga ya. Di sini kita buatkan sini, nah fungsinya adalah Perkalian. cetak perkalian 4. Itu nama fungsinya. Cetak perkalian 4. Di sini kita buatkan function. Lalu kita copy ini. Kita copy, kemudian di sini paste. Lalu ini kita buang, di komanya begin. Sorry ya. Ini kita enter dulu 3 kali supaya dia apa dia. Begin, enter. Nah, seperti itu. Di sini kita gunakan tadi variabelnya K sama dengan 1. Sudah lama. K kecil sama dengan 10. Nah, maka bikin lagi situ. Nah, kita buat sini print. Boleh, echo boleh. Echo. Nah, kita lihat tadi. Kita balik ke soal. Balik ke soal bahwa di soal tadi itu adalah ini variabel. Ya, itu variabel. Ya, dan X4
dan sama dengan itu adalah konstanta. Berarti ini variabel, berarti ada 3 nanti yang kita cetak. Ini kategori pertama yang kita cetak. Kemudian ada yang kedua yang kita cetak. Nah, kemudian ada yang ketiga yang kita cetak. Kita harus tahu dulu, ini ada 3. Nah, 3. Berarti yang perhimpunan nanti dalam programming itu harus ada 3 hal yang kita cetak. Nah, oke. Oke, baik. Berarti di sini adalah, di sini string K, kemudian titik, tanda kutip, X 4 sama dengan. Nah, seperti itu. Di sini string K kali 4, 3, nah, seperti itu dia. Di sini adalah string K plus plus. Nah, di sini kita buatkan return 0. Nah, ini hasilnya akan ke bawah. Tapi bagaimana kita coba dulu ya. Ini hasilnya akan ke bawah. Kita ke kanan, sorry. Ini hasilnya akan ke kanan. Supaya dia ke bawah, kita tambahkan sini echo. Oke, silakan dulu ya. Simpan dulu ini. Kita coba dulu simpan. Lalu pergilah ke browser. Kemudian kita coba lihat jawaban soal nomor 3B ganjil yang ini. Lalu kita run. Anda lihat itu hasilnya ke kanan. Hasilnya ke kanan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hasil yang ke bawah sesuai dengan soal? Soalnya hasilnya adalah ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu kita perlu melakukan print break. Print break. Nah, kita coba ubah. Ya, coba tambah break di situ. Boleh tambah di baris 10, boleh di sebelumnya. Kalau baris 10 berarti echo, tanda kutip, ya, break. Kemudian titik koma. Lalu kita simpan. Balik ke browser. Di browser kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kita refresh. Alhamdulillah. Ada yang buat seperti itu? Ada, Pak. Alhamdulillah. Mudah kan? Easy, man. Nah, easy kan? Ya, easy. Ya, kita harus banyak berlatih supaya kita punya keahlian. Hanya dengan orang yang banyak berlatih punya ahli. Kalau kita ahli, hidup akan mudah. Kita akan dicari orang, rezeki itu akan datang. Ya, kalau kita punya ilmu. Ilmu itu harus dilatih. Nah, ini judulnya gimana cara buatnya, Pak? Nah, kita tambah judul. Judul kita tambah di sini sebelum looping. Judulnya di sini ya. Boleh nggak kita buat sini judul? Apa pendapat Anda? Boleh nggak dibuat judul di sini? Apa judulnya? Perkalian 4. Nah, perkalian 4. Di sini kita buatkan BR. Menurut Anda, apakah buat judul di sini boleh? Nah, kita coba ya. Benar tidaknya kita coba dulu. Save. Nah, apa hasilnya? Hasilnya ada di sini, kita refresh. Setiap looping ada judul. Setiap looping ada judul. Ya, seharusnya adalah judul itu diletakkan sebelum looping. Oke, berarti kita tukar tempat. Ya, kita tukar tempat. Kita pindahkan judul itu sebelum loop. Yang ini loop itu, ini tadi judul tuh. Nah, kita blok, tarik ke atas. Kita klik, tarik ke atas. Hap. Nah, pindah dia ke sini. Nah, setelah pindah, kita simpan. Kita diedit, kita lakukan penyimpanan. Nah, hasilnya uji lagi balik. Balik ke browser. Di browser kita refresh. Nah, apakah hasilnya sudah benar? Kita lihat. Alhamdulillah. Hasilnya sudah benar. Silakan Anda memperhatikannya, mengamatinya. Inilah jawaban perkalian 4.
dalam perkara 4 tadi itu adalah seperti ini hasilnya. Nah, bagi yang belum selesai atau bagi yang mau bertanya silakan. Bagi yang belum selesai silakan mempraktekannya. Nah, silakan. Bapak tunggu Anda. Silakan mempraktekkan soal nomor 3B. Mahasiswa silakan mempraktekkan soal 3B. Katakan kalau sudah selesai. Bagi yang sudah selesai nanti beritahu di chatting. Sudah selesai Pak gitu. Nah, mantap. Aisyah sudah selesai. Yang lain gimana? Ya. Septi gimana Septi? Ya. Rama gimana? Sudah selesai? Yuni? Ya, Sudah Pak. selesai? Nah, Ya, sudah Pak. selesai. Nah, katakan di situ di chatting kalau sudah. Prima udah selesai, Prima. Putra Rizal. Aditya, gimana? Udah selesai? Cindi? Rati? Esa? Afima, silakan dicoba. Katakan di chatting kalau sudah selesai. Oke. Rama gimana? Rama, oke? Bisa ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita teruskan ke soal B. Gimana? Anda siap? Ya, Ya, Pak. Pak. Baik, kita lihat soal B. Mari semuanya pergi ke soal B. Perhatikan. Kita akan lihat di sana sejauh mana yang sudah kita periksa kembali apa yang sudah pernah Anda jawab dan hari ini kita diskusikan jawabannya. Dengan demikian kita akan dapatkan pengalaman dari apa yang sudah dibuat sebelumnya. Dia soal tadi. Baik, ini dia soal yang B. Genap. B genap ya. Untuk B genap, kita coba soal nomor 2B. Kita lihat soal nomor 2B ini. Kita perhatikan dia. Ya, Pak. Ya. Apa output dari soal 2B? Oh, nama karyawan pendidikan Outputnya. S1 gaji pokok. Outputnya, Aisyah, outputnya. Apa outputnya? Apa Gaji keluarannya? pokok. Apa target dari soal ini?
Apa kira-kira? Gaji pokok. Mantap. Gaji pokok outputnya. Ya, berarti targetnya gaji pokok. Inputnya apa? Mendapatkan gaji pokok apakah 2 juta, apakah 700 dan seterusnya. Apa inputnya? Dengan Apa? Halo, semuanya mikir. Untuk mendapatkan gaji pokok, apa inputnya? Nama. Oh, bukan. Nama karyawan. Bukan. gaji pokok Iya, gaji pokok outputnya, betul. Inputnya apa? Menentukan Pendidikan. Pendidikan. Betul. Jadi, untuk mendapatkan gaji pokok atau GP, kita memerlukan input. Inputnya adalah pendidikan. Ya, paham ya? Ya, Pak. Untuk mendapatkan gaji pokok, inputnya adalah pendidikan. Nama ini bos pakai input juga, betul. Tapi dia nggak penentu. Penentu itu pendidikan. Kalau nanti Anda masukkan di sini S1, maka yang keluar 2 juta. Kalau Anda masukkan di sini nanti angkanya pendidikan ini SD, maka di sini 400.000 dan seterusnya. Paham ya? Paham, Pak. Paham? Baik, 7 kita ke algoritma. Kita ke algoritma, silakan perhatikan algoritmanya dan Anda nanti silakan memperhatikannya dan menyimpannya. Baik, kita perhatikan di slide berikut. Nampak? Halo, nampak ya? Baik. Nampak. Baik, di sini adalah algoritma untuk gaji pokok. Oke. Tadi di sini kita buatkan adalah apa namanya sini? Katakanlah di sini pendidikan sama dengan S1. Kemudian nama. Oke, kebalik-balik ya. Oke, kita tukar tempat dulu. Ini nama. Oke, nama katakanlah di sini di soal itu tadi siapa namanya? Syifa. Syifa, Pak. Oke, Syifa. Pendidikan S1, maka di sini kita buatkan sini GP sama dengan cari gaji. Apa tadi inputnya untuk mendapatkan gaji? Pendidikan. Apa inputnya untuk mendapatkan gaji pokok? Apa inputnya? Pendidikan, Pak. Pendidikan. Nah, begitu. Kemudian di sini kita buatkan. Kita kopas ini. Ini adalah function. Function cari gaji pokok. Nah, di sini apa kita buat di sini? Kita buatkan adalah GP sama dengan 0. Kemudian jika pendidikan sama dengannya 2 kali ya, SD. Iya, Pak. Nah, ini untuk penutup yang sini, ya, yang itu ya. Maka di sini kita buat apa? GP sama dengan 400.000. Tua gampat ma. Nah, begitu. Else ini kita copy aja. Kita copy ini. Kita copy. Di sini kita paste. Nah, apa di sini kita buat? Kalau dia SLTA 500 ya, ini SLTA jadi 500. Nah, sini tambah lagi else, kemudian
Di sini kita paste lagi balik. Nah, ini kalau SLTV, sorry, ini SLTV. Ini SLTV, ini SLTA. SLTA. Iya betul, SLTA. Ini menjadi berapa? 6. 700 ya. 700. Kemudian S lagi. S. Nah, setelah S, ST lagi situ, PES. Ini menjadi S1. Menjadi 2 juta. S lagi di sini. Nah, kalau pendidikannya bukan SD, bukan SLTP, bukan SLTA, bukan S1, berapa gaji pokoknya? Berapa gaji pokoknya? Gaji pokoknya adalah 0 alias nggak diproses. Jadi kalau nanti ada operator memasukkan data pendidikan selain daripada SD, SLTP, SLTA, S1, maka gaji pokoknya adalah 0. Jadi operator nggak boleh sembarang-sembarang masukin data. Itu maksudnya. Kita kunci dia. Kita kunci logiknya maksudnya. Ini 9, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, kita uji lagi. Kita baca dulu ya. Ini if, begin, sorry, saya ulang sini ya. Ini bagian awal, ini n-nya. Ini kita baca apa tadi? N. Ini kita baca apa? Begin. Ya, itu kita baca begin. Yang ini ya. Ini begin, ini n-nya. Ini begin, ini n-nya. Ini begin, ini n. Harus pasang-pasang dia. Kalau berlebih, error. Kurang pun error. Harus pasang-pasang. Oke, cocok ini. Sekarang kita uji. Apakah program yang kita buat ini benar atau tidak? Kita coba. Kalau kita masukkan pendidikannya S1, keluar gajinya 2 juta, benar. Ayo kita uji. Sekarang di sini pendidikan adalah S1. Lalu pendidikan. Ini kita kirim ke sana. Berarti sini S1. Sini S1. Lalu sini baris ke-6, gaji pokok sama dengan 0. Ini nilai awal. Sebelum variabel kita pakai, kita inisialisasi dulu. Kita inisial, kita beri nilai awalnya adalah 0. Tapi tidak selalu 0, tergantung masalah apa yang kita hadapi. Ditanya di sini, apakah pendidikan sama dengan SD? Artinya, apakah S1 sama dengan SD? Tidak. Bawah. Apakah S1 sama dengan SLTP? Bukan. Ke bawah. Apakah S1 sama dengan SLTA? Bukan. Ke bawah. Apakah S1 sama dengan S1? Ya. Maka logik yang diikutinya adalah ini. Nah, di sini dia. Berarti GP sama dengan 2 juta. Lalu sini, balik ke bawah sini. Nah, sampai di sana apa yang terjadi? Di sana itu adalah return. Waktu dia return, maka di bawahnya angka 2 juta kemari. Di bawahnya angka 2 juta kemari. Disimpankannya dalam GP. Nah, sampai sini apa kita buat? Nah, kita buatlah di situ. Kita buat di baris K4 itu, apa kita buat di sana? Di baris 4 ini kita buat namanya print GP. Udah selesai. Sampai situ paham? Ada yang buat seperti itu? Halo? Ada yang buat seperti itu? Baik, tidak ada. Tidak masalah. Sekarang masing-masing Anda membuat ini ke dalam PHP. Bapak tidak bantu. Bapak diam aja dulu. Silakan masing-masing membuatnya. Buat program PHP-nya. Udah, Pak. Sekarang dibuat. Anda membuat program PHP, Bapak tidak bantu. Tapi nanti setelah ini, Bapak akan beritahu jawabannya ini. Gitu. Masing-masing Anda membuat dulu. Oke, silakan.
Ada yang berhasil? Ada, Pak. Sudah. Bisa. Ada yang berhasil? Lagi Lagi belum, proses. Pak. Oke, silakan. Iya, tunggu bentar. Gimana, Melati? Udah selesai, Melati? Septi udah? Udah selesai. Dodo udah selesai, Dodo? Prima udah, Prima? Belum lagi, Pak. Nah, silakan, diteruskan.
Baik, kita akan buat program PHP-nya. Soal dari 3B ini. Ya, di sini kita buat new file. Kita beri jawabannya 3B. Simpan. Ini meet 3B genap. Meet 3B genap. 3B tadi ya? 2B, sorry. Dua, Pak. 2B ya, salah, sorry. Meet 2B ya. Kita ulangi sini, file, save as, meet 2B genap. Nah, 2B genap. Ya, meet 2B genap. Bikin PHP. Enter beberapa kali. Tadi saya pas di sini ya. Ini tadi Bapak copy ini. Saya buang dulu semua ini. Ini bukan lagi algoritma, tapi ini adalah programming. Programming itu ada sedikit berbeda cara penulisan, tetapi logikanya sama. Tadi ekspresi daripada pseudocode. Jadi pseudocode dengan algoritma sama. Pseudocode itu adalah ekspresi menggunakan bahasa, sementara algoritma. Oke. Baik. Ini ada bagian sini n ya. Kita coba dari atas, perbaiki. Tambahkan sini string. Di sini string lagi. Titik koma ujung selalu. Kecuali di function ya. Ini. Nah, di sini print gp. Lalu ini tak boleh di sini ada titik koma karena ini function ya. Kemudian ini string, setiap variabel kita kasih tanda string atau tanda $. Baik, di sini kita tambahkan titik koma, lalu kita periksa lagi baik dari atas. Oke, mantap. Jangan lupa ya, sama dengannya 2 kali. Ya, itu sinteksnya begitu. Oke, lalu kita simpan. Kita uji, pergilah ke browser. Di sini kita lihat soal jawaban yang meet 2B genap. Ini dia. 2B. Error baris ke-7. Katanya kurung tutup. Di baris ke-7. Kita coba lihat baris ke-7. Dia ingin mengatakan apa pada kita. Baris ke-7. Oh iya, di sini apa yang kurang? String. Ini juga string. Banyak kurangnya ternyata. Oke, kita simpan balik. Simpan lagi balik. Kita ke modus browser. Di browser ini. Lalu kita refresh. Loh, hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0 ya? S1 tadi kita bikin. Nah, kita belum berhasil ternyata. Balik ke programming. S1. Ini S1. Apakah S1 PDD? Oh iya, ini kurang nih. Tanda stringnya lupa. Lupa lagi tuh. Lupa tanda stringnya. Kita simpan. Oke, balik ke browser. Lalu kita refresh di sini.
Kita refresh supaya kita melihat hasil yang kita dapatkan itu sama nggak seperti yang kita harapkan. Nah, sama. Alhamdulillah. 2 juta rupiah. Nah, gimana cara bikinnya 2 juta rupiah? Seperti dalam soal itu pakai rupiah. Ya. Dalam soal ini pakai rupiah. Ya, nak. Apa, nak? Ah, ya. Apa, nak? Sedang kuliah. Ya, Mas. Sedang kuliah. Apa? Nah, oke ya. Terus dari sini kita coba ya bikin supaya ada rupiahnya. Apa, Ma? Ya. Waalaikumsalam. Apa? Tambah di sini rupiah ya. Di sini tanda rupiah, RP, kemudian tanda titik lagi seperti itu. Nah, supaya dia di sini menjadi 3 angka dipisahnya, kita bikin si number format. Kita buat ini, hanya akan dipisahnya. Jadi nanti akan hasilnya adalah 2 dipisahkannya. Yang kedua, titik 000 titik 000. Jadi akan mudah dibaca. Jadi dia menjadi 2 juta rupiah gitu ya. Ini setelah diperbaiki ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Anda lihat di browser. Nah, refresh. Tuh, hasilnya kan beda tuh. Nah, hasilnya kita coba dengan coding. Nah, seperti itu. Sudah berapa 3 angka dipisahkannya. Nah, jadi ya modifikasi program di baris 5. Coba diperbaiki bagi yang belum bisa. Waalaikumsalam. Apa ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa, nak?